Apa yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemunduran gitu. Dan kalau umat Islam mengalami kemunduran berarti yang lainnya maju kan gitu kan. Beliau menjawab bahwa umat Islam itu memiliki 3 penyakit kronis yang sulit untuk dihilangkan. Ini melanda kita semuanya. Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim ngaji filsafat tasawuf dan thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai bahan muhasabah kita semuanya ya. Pernah seorang redaktur sebuah majalah di kalau tidak salah Muhammad Rashid Ridho ya di Mesir itu menulis satu ungkapan di mana ungkapan ini merupakan jawaban dari salah satu atau ulama dari Indonesia kalau tidak salah saat itu. Dia ditanya apa yang menjadikan umat Islam ini kurang maju. Ya, ma ta'akharal muslimun wa ma taqaddama. Atau sering ada juga yang redaksinya ada yang mengatakan begini, limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Apa yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemunduran gitu. Dan kalau umat Islam mengalami kemunduran berarti yang lainnya maju kan gitu kan. Beliau menjawab bahwa umat Islam itu memiliki 3 penyakit kronis yang sulit untuk dihilangkan. Ini melanda kita semuanya. Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia, hubbud dunya, cinta harta, cinta jabatan, cinta cinta kehormatan dan sebagainya. Wa karahiyatul maut. Benci akan kematian, artinya sulit untuk diajak berjuang bersama. Sulit untuk diajak berjuang mencapai tujuan bersama. Inginnya itu maju sendiri-sendiri gitu. Sehingga kemajuannya itu ya kemajuan individu ya, karena saking cintanya dunia, cintanya harta, maka dia wa karahiyatul maut. Sulit untuk diajak berjuang mencapai satu tujuan bersama umat Islam. Ini penyakit yang paling utama. Bagaimana supaya maju ya gimana ya bagaimana supaya tidak disadarkan bahwa supaya kita ini nggak terlalu cinta dunia. Toh dunia ini ya kita nikmati paling lama berapa sih? Paling 80 tahun kan udah selesai ya. Setelah itu sudah kita akan mengalami kehidupan yang lebih bakok lagi, yang lebih langgeng lagi, yang jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua adalah yang pertama tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua adalah umat Islam ini punya penyakit namanya hubbul adawah. Sulit dihilangkan ini. Jadi suka bermusuhan gitu. Sulit menerima perbedaan. Sulit menerima perbedaan. Inginnya itu sama gitu loh. Padahal perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Kalau beda sedikit itu terus langsung mengkafirkan. Kalau beda dengan gerakan kita lalu dicurigai dan lain sebagainya. Ini fenomena ini kan sudah begitu begitu merebak di kalangan kita umat Islam itu ya. Misalnya munculnya mubalek yang ditengarai kurang bagaimana itu langsung diserang dan lain sebagainya. Dan ini memang hubbul adawah, cinta bermusuhan. Nah, kalau ada yang beda itu baru kalau ada musuh dari luar Islam biasanya semangat. Tapi kalau tidak ada, cari musuh di dalam sendiri.
Ya ini namanya cinta. Nah, bagaimana supaya menjadi maju ya? Ya jangan bermusuhan. Maka kita kita tanamkan ukhuwah kita. Kita tanamkan rasa persaudaraan kita. Dengan kembali kepada diri kita masing-masing bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Yang disebut mukmin itu adalah ukhuwah, ya. Hanya mukmin yang punya perasaan ukhuwah sehingga dia bisa memperbaiki persaudaraannya. Wujudnya adalah saling kasih dan sayang. Artinya apa? Kalau kita sulit menerima persaudaraan atau tidak bisa bersaudara dengan sesama umat, ya, sesama umat Islam, berarti kita ini sedang tidak mukmin gitu. Kalau kita sedang menyerang atau memusuhi siapa selain diri kita, terutama sesama umat Islam, berarti kita ini sedang di luar jalur iman itu loh. Alias kita sedang keluar dari keimanan kita, sehingga ya itu yang tahu diri kita. Maka hati-hati kalau kita lagi tidak suka dengan seseorang itu, terutama sesama pengikut Nabi Muhammad SAW, hati-hati, kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu kita dan kita sedang berada di luar atau di luar rel keimanan. Dalam bahasa kasarnya kita ini sedang kafir itu. Maka kafir itu yang tahu diri kita. Jadi orang lain tidak tahu apakah orang lain kafir atau tidak. Yang tahu diri kita. Kita ini kafir apa? Kalau kamu benci dengan mukmin, berarti kita kafir. Kalau saya membenci orang itu padahal mengikut Nabi Muhammad SAW, berarti aku kafir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah umat Islam itu sulit untuk menginventarisir potensi. Gitu. Bahwa Allah menciptakan kullu ya'malu ala syakilati. Bahwa Allah menciptakan manusia itu masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Nah, umumnya ya kita ini sulit, padahal kita ini punya punya ahli pertanian, punya mubalek dan lain sebagainya. Coba diinventarisir secara baik. Yang mubalek pun masih diklasifikasi toh. Ada yang mubalek yang sangat mengakomodir terhadap budaya, ada mubalek yang sangat fikih, ada mubalek yang tasawuf, ada mubalek yang ini. Coba itu diklasifikasikan lalu diakomodir secara baik dan tidak perlu dimusuhi itu loh. Kita kadang prihatin kalau melihat di panggung si ustadz ini menyerang ustadz itu. ya Allah ya nanti ya memang ustadznya layak diserang dan sebagainya. Dan cobalah berhentilah untuk menyerang, berhentilah menyerang di panggung. Coba adakan musyawarah secara baik dalam rangka menginventarisir potensi. Ya, itulah 3 hal barangkali ini yang menyebabkan al-muslimuna mahjubun bil muslimin. Umat Islam ini terhalang oleh umat Islam sendiri untuk maju. Gitu. Umat Islam ini tidak bisa maju. Kenapa? Karena dihalangi oleh umat Islam sendiri. Apa yang menghalangi? Itu tadi hubbul adawah wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua adalah hubbul adawah. Yang pertama cinta harta, sulit untuk berjuang. Yang kedua adalah hubbul adawah, suka bermusuhan. Yang ketiga adalah umat Islam ini kurang pandai menginventarisir potensi yang dimiliki oleh kita sendiri. Kalau kita mampu memanage 3 hal ini, menghindari hubbul adawah, kita berjuang untuk la'i kalimatillah, kita hindarkan diri kita dari permusuhan, dan kita saling menghormati masing-masing potensi antar satu dengan yang lainnya, tanpa mencemooh, tanpa mengolok, maka insya Allah umat Islam ini akan mengalami kemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.